Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disyanul Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi atau motivation adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arahan, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Tiga elemen motivasi. 1. Kekuatan, menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Yang kedua, arahan, upaya yang disalurkan dalam suatu arahan yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Yang ketiga, ketekunan, mengukur berapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Teori awal motivasi. 1. Teori kebutuhan hierarki menurut Abraham Maslow. Yang A. Fisiologis, termasuk kepada kelaparan, kehausan, dan tempat tinggal. Yang B. Rasa aman, termasuk ke dalam keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik maupun emosional. Yang C. Penghargaan, dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada harga diri, kemandirian, sedangkan eksternal ada status, pengakuan, dan perhatian. Yang D. Sosial. Sosial ada kasih sayang dan persahabatan. Yang E. Aktualisasi diri, ada dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa. Teori X dan teori Y menurut Douglas McGregor. Teori X asumsinya bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y asumsinya bahwa para pekerja itu kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri dalam melakukan pekerjaannya. Teori dua faktor menurut Frederick Herzberg. Teori dua faktor, two-factor teori, suatu teori yang menghasilkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Juga disebut sebagai teori motivasi murni. Faktor murni adalah faktor-faktor seperti kebijakan perusahaan dan administrasi, pengawasan dan gaji, di mana ketika suatu pekerjaan akan menenteramkan pekerja. Jika tidak sesuai, orang-orang tidak akan terpuaskan. Teori motivasi kontemporer. Teori kebutuhan menurut McClellan. 1. Kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang kedua, kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Teori penentuan nasib, self-determination theory. Teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik. Hasil pengembangan baru-baru ini mengenai teori penentuan nasib sendiri adalah kesesuaian diri, yang mana mempertimbangkan seberapa kuatnya alasan dari orang-orang dalam mengejar tujuan mereka konsisten dengan minat mereka dan nilai inti. Teori penetapan tujuan. Pada kenyataannya, pengungkapan efek yang mencengangkan atas ketegasan tujuan, tantangan, dan umpan balik kinerja.
Mengimplementasikan penetapan tujuan, manajemen berdasarkan tujuan adalah suatu program yang meliputi tujuan secara spesifik ditetapkan secara partisipasif dalam suatu periode waktu yang eksplisit dengan umpan balik atas perkembangan tujuan. Teori aktivasi diri mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan suatu tugas. Para peneliti yang mengembangkan teori efikasi diri, Albert Bandura, mengusulkan cara aktivasi diri yang dapat ditingkatkan. 1. Kemahiran dalam melaksanakan. Yang kedua, permodelan yang dilakukan. Yang ketiga, bujukan secara lisan. Dan yang terakhir adalah stimulasi. Teori penguatan atau reinforcement theory mengambil sudut pandang dengan behavioristik menyatukan kondisi penguatan perilaku. Teori penguatan mengabaikan keadaan dalam individu dan hanya memusatkan perhatian semata pada apa yang terjadi ketika ia melakukan beberapa tindakan. Teori pembelajaran sosial adalah suatu pandangan yang dapat kita pelajari baik melalui observasi maupun pengalaman secara langsung. 4 proses yang menentukan pengaruh mereka pada individu. Yang pertama, proses atensi. Yang kedua, proses retensi. Yang ketiga, proses produksi. Yang keempat, proses penguatan. Teori keadilan atau keadilan organisasi adalah perbandingan individu mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidaknyamanan. 1. Keadilan distributif. Yang kedua, keadilan informasi. Yang ketiga, keadilan interpersonal. Teori ekspektansi adalah menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektansi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Teori ini memusatkan pada 3 hubungan. Yang pertama, hubungan kinerja. Yang kedua, hubungan kinerja imbalan. Dan yang terakhir, hubungan imbalan tujuan pribadi. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar kata bekerja? Mungkin yang ada di pikiran setiap orang berbeda-beda. Ada yang langsung membayangkan capek dan lelah. Tapi ada juga yang langsung tersenyum dan bersukacita. Bagaimana dengan kamu? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu rasakan terhadap pekerjaanmu sangat mempengaruhi kebahagiaanmu? Bagaimana tidak, lebih dari 50% waktu di hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Kalau pekerjaan hanya sekedar cara untuk mencari makan, maka kamu akan merasa banyak pikiran, banyak tekanan, bahkan bisa jadi beban. Tapi kalau pekerjaan itu kamu lakukan dengan sepenuh hati, walaupun harus menguras energi, kamu pun akan selalu merasa ada kepuasan tersendiri. Apapun pekerjaan kamu, ingat, kerjakan sesuatu karena bermakna, bukan hanya asal kerja. Karena bekerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Yang dilakukan bukan hanya dengan kesungguhan, tapi juga dengan keikhlasan. Jangan lihat itu sebagai kewajiban, tapi lihatlah itu sebagai bentuk pelayanan. Dan di saat kamu lelah dan berkeluh kesah, ingatlah kembali, apa alasan terbesar kamu melakukan ini semua? Apakah semua itu hanya untuk kepuasan duniawi? Atau juga untuk melayani?
Bila kamu melakukannya selama ada waktu luang, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya meskipun kamu harus mengorbankan waktu lainnya, itulah pelayanan. Bila kamu kecewa karena tidak ada yang berterima kasih kepadamu, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu terus berkarya walaupun tidak pernah dikenal siapapun, itulah pelayanan. Bila kamu berhenti karena ada yang mengkritik kamu, itu pekerjaan. Tapi bila kamu terus bekerja meski harus berlapang dada, itu pelayanan. Bila kamu merasa telah banyak berkorban dan layak mendapatkan upah, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu merasa belum cukup memberi dan terus ingin melakukan lebih, itulah pelayanan. Bila kamu merasa sulit untuk menikmati yang dikerjakan, itu pekerjaan. Tapi bila kamu bisa senantiasa melakukan itu dengan senyuman dan ketulusan, itulah pelayanan. Bila kamu berpikir untuk kaya harta, itu pekerjaan. Tapi bila kamu berpikir untuk setia, itu pelayanan. Bila kamu melakukannya untuk diri sendiri, itulah pekerjaan. Tapi bila kamu melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Tempat kamu bekerja mungkin memang tidak sempurna, tapi semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Saya doakan semoga apapun juga yang kamu kerjakan saat ini bukan hanya bisa memberikan kamu kehidupan yang mapan, tapi juga sukacita dan kedamaian. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Rasanya bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa. Sekian materi tentang konsep motivasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.